dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkakkan, putar pergelangan. Ajun depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipegang keduanya. Badan kita bungkuskan, ajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap! Oke, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sekarang tolong perhatikan video yang akan saya berikan. Setelah melihat video tadi, ibu ingin bertanya, apa itu hak? Ada itu, hak itu yang harus kita dapatkan, Bu. Ya, bagus sekali. Lalu menurut kalian apa itu kewajiban? Kewajiban itu yang harus dilakukan. Bagus sekali. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya mendapatkan kasih dari orang tua, mendapatkan fasilitas yang baik. Lalu kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi apa itu hak dan kewajiban. Hal ini penting agar kalian menjadi siswa yang dapat disiplin dan bertanggung jawab. Sekarang ibu akan menampilkan skenario pendek tentang peserta didik yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tolong dipahami dan diamati dengan baik ya. Gigi adalah siswa kelas 4. Ia sering terlambat datang ke sekolah, tidak sarapan, lupa mengerjakan piket kelas, dan tidak mau mengikuti upacara. Di rumah, ia juga jarang membantu ibu. Namun, Gigi selalu meminta uang jajan dan meminta diberikan mainan. Apa yang perlu dilakukan Gigi? Anak-anak, dari skenario tadi, menurut kalian, apakah sikap Gigi sudah benar? Belum, Ibu. Kenapa? Karena Gigi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak dan sebagai siswa di sekolah. Ya, bagus sekali. Lalu, kewajiban apa saja yang belum dilakukan Gigi di rumah dan di sekolah? Di rumah Gigi jarang membantu ibu dan tidak sarapan. Kalau di sekolah Gigi sering terlambat, lupa mengerjakan piket dan tidak pernah upacara. Ya, bagus sekali. Lalu, apa akibat jika Gigi terus tidak melaksanakan kewajibannya? Akibatnya Gigi bisa menjadi anak yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Teman-temannya juga merasa dirugikan karena tidak melaksanakan piketnya. Ya, bagus sekali. Dan yang terakhir, apakah Gigi boleh terus menuntut haknya? Gigi tidak boleh terus menuntut haknya jika belum melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Sebelum mendapatkan hak, seseorang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, Ibu. Ya, bagus sekali anak-anak. Jadi, setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Pada bagian pertama, kalian diminta mengidentifikasi kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah. Pada bagian kedua, kalian menganalisis akibat jika Gigi tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu yang ketiga, kalian menuliskan solusi atau saran agar Gigi menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, buatkan kesimpulan hasil dari diskusi kalian. Dalam menyelesaikan LKPD ada juga beberapa aturan yang kalian harus lakukan. Setiap anggota kelompok harus berpartisipasi, menghargai pendapat teman,
sesuai waktu yang ditentukan. Apa dampaknya kalau ini terus tidak menjalankan kewajibannya? Ya anak-anak, dari hasil presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa Didi belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, baik itu di rumah maupun di sekolah. Seperti sering terlambat datang ke sekolah, tidak sarapan, tidak melaksanakan piket kelas, tidak mengikuti upacara, dan jarang membantu orang tua di rumah. Akibat dari sikap tersebut, Didi dapat menjadi anak yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, hal itu dapat merugikan diri sendiri maupun teman-temannya. Untuk memperbaiki sikapnya, Didi perlu mulai belajar disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, mematuhi aturan, melaksanakan tugas piket, serta membantu orang tua di rumah agar menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih baik. Jadi, setiap anak memiliki hak seperti mendapat kasih sayang, makanan, dan pendidikan. Namun, setiap anak juga memiliki kewajiban seperti belajar, membantu orang tua, dan menaati aturan sekolah. Oleh karena itu, hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang. Sebelum menentukan, kita perlu melakukan kewajiban terlebih dahulu. Sekarang, tuliskan hal yang kalian pelajari hari ini dan kewajiban yang akan kalian lakukan dengan baik mulai hari ini. Semuanya ditulis pada lembar refleksi yang saya bagikan, kemudian dikumpulkan. Baik, Ibu. Baik anak-anak, tugas kalian di rumah mengerjakan tugas jurnal hak dan kewajibanku. Jadi selama 3 hari ke depan kalian diminta mencatat hak yang kalian dapatkan dan kewajiban yang kalian lakukan setiap hari di rumah maupun di sekolah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi